Assalamualaikum. Hai. Hari ini aku akan mengajar kalian tentang ekonomi masyarakat menunjang kesejahteraan masyarakat. Kalian jangan lupa komen, subscribe. Keberagaman ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tempat tinggalmu? Coba perhatikan beberapa ekonomi masyarakat pada gambar berikut. Dari gambar 6.2 kita dapat melihat berbagai aktivitas ekonomi masyarakat seperti bidang perkebunan, perikanan, serta perdagangan. Tujuan adanya aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat tersebut adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi tersebut melibatkan seluruh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mengelola sumber daya alam dapat hidup sejahtera. 1. Peran dan fungsi ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi masyarakat berkembang karena memiliki berbagai peran dan fungsi dalam kehidupan. Beberapa peran dan fungsi penting dalam ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan pokok. Ekonomi masyarakat memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dapat terpenuhi. Dengan demikian, menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat menjadi sangat penting. B. Meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi masyarakat membantu menciptakan kesejahteraan melalui kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. C. Menjaga ketersediaan barang dan jasa. Ekonomi masyarakat juga berperan penting dalam menjaga agar barang dan jasa yang diperlukan tetap tersedia. Jika produksi barang terus berjalan, maka masyarakat tidak akan kekurangan barang yang dibutuhkan. D. Meningkatkan perekonomian negara. Ketika masyarakat melakukan kegiatan dengan ekonomi dengan baik, maka perekonomian negara akan tumbuh. Setiap barang yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. E. Mengatur sumber daya alam. Masyarakat menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemakaian yang serampangan dapat mengganggu ketersediaan sumber daya alam. F. Menciptakan lapangan kerja. Ekonomi masyarakat menciptakan banyak peluang pekerjaan seperti pekerjaan petani, pedagang, tukang, dan sebagainya. Lapangan pekerjaan ini membantu mengurangi pengangguran dan memberikan kehasilan untuk keluarga. 2. Keberagaman ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat beragam. Tempat tinggal masyarakat juga mempengaruhi keberagaman ekonomi masyarakat tersebut. A. Keberagaman ekonomi di daerah pedesaan. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan mayoritas memiliki kegiatan ekonomi yang bersumber dari pada sektor pertanian dan pengolahan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi tersebut dapat meliputi bidang-bidang berikut. 1. Pertanian dan perkebunan. Masyarakat di daerah pedesaan bekerja sebagai petani untuk menanam padi, sayuran, buah-buahan, dan peternakan. Masyarakat akan memanfaatkan alam dan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tahukah kamu jika kegiatan pertanian di pedesaan berperan penting dalam kegiatan ekonomi? Pertanian di pedesaan memberikan manfaat seperti keamanan pangan, pembangunan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. 2. Perikanan. Di pedesaan yang berada di wilayah pesisir pantai, banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan maupun budidaya ikan, serta hasil laut lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di daerah pedesaan di sekitar waduk dan kawasan sungai besar juga banyak memanfaat masyarakat yang bekerja di bidang perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Peternakan. Masyarakat pedesaan sebagian besar juga melakukan kegiatan peternakan seperti beternak ayam, sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya. Hewan ternak tersebut akan dijual untuk mengambil dagingnya, telurnya, atau susunya. Salah satu peternakan sapi perah di Indonesia ada di Malang, Jawa Timur. Sapi perah di peternakan tersebut mampu menghasilkan susu sekitar 4.500 liter susu setiap tahunnya dengan jumlah sapi sebanyak 1.500 ekor. Susu sapi akan diolah dan disterilkan untuk dipasarkan hingga ke luar negeri. 4. Kerajinan tangan. Tahukah kamu bahwa masyarakat di Indonesia yang keahlian dalam membuat kerajinan tangan yang sangat beragam? Produk kerajinan tangan tersebut dipasarkan di berbagai daerah, bahkan mancanegara. Berikut ini beberapa contoh hasil kerajinan masyarakat Indonesia. A. Kain songket, kain tradisional Indonesia yang berasal dari Palembang. B. Snoken, tas tradisional yang Indonesia yang berasal dari Papua. C. Anyaman kerajinan dari batang enceng gondok, duanya ditemukan di daerah yang ditumbuhi enceng gondok secara liar. D. Gerabah kosongan, kerajinan yang terkenal dari Bantul, Yogyakarta. 5. Usaha kecil dan menengah (UKM). Di pedesaan juga banyak terdapat usaha-usaha kecil dan menengah seperti toko kelontong dan warung makan.
Di pedesaan terkadang terdapat usaha pembuatan barang-barang lokal yang mendukung perekonomian setempat. B. Keberagaman ekonomi di daerah perkotaan. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan umumnya memiliki perbedaan dengan daerah pedesaan. Ekonomi di daerah perkotaan umumnya didominasi oleh sektor industri, jasa, dan perdagangan. 1. Industri dan manufaktur. Di kota-kota besar banyak terdapat pabrik dan perusahaan yang membuat berbagai barang seperti elektronik, pakaian, alat-alat otomotif, ataupun produk makanan. Keberadaan industri dan manufaktur ini banyak menyerap tenaga kerja. 2. Jasa. Di kawasan perkotaan berkembang pesat kegiatan ekonomi di sektor jasa. Sektor jasa di bidang pendidikan berkembang seperti sekolah-sekolah dan universitas. Sektor jasa lainnya yaitu rumah sakit, klinik, layanan transportasi seperti taksi dan ojek online, bus-bus besar atau layanan lainnya. 3. Perdagangan. Di kota-kota besar terdapat pasar modern yang besar dan lebih tertata. Swalayan dan mal menjadi tempat perdagangan barang-barang konsumsi yang beragam. Produk-produk dari pedesaan juga banyak dijual di tempat ini. C. Perbedaan sumber daya alam. Tahukah kamu bahwa perbedaan sumber daya alam juga turut menentukan keberagaman ekonomi? Biasanya di daerah pedesaan memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti tanah subur untuk bertani, hutan dan untuk kayu dan isi lautan lainnya, serta lahan yang luas untuk menjadi area ternak. Faktor-faktor tersebut mendukung perekonomian di pedesaan. Infrastruktur di pedesaan biasanya masih terbatas. Akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi di pedesaan juga belum semaju daerah perkotaan di sini. Aktivitas ekonomi di pedesaan pada sektor yang berkaitan dengan alam dan sumber daya alam. Adapun di kawasan perkotaan sumber daya alamnya lebih terbatas, tetapi memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung adanya kegiatan perdagangan seperti pasar, industri, dan sektor jasa. Infrastruktur di perkotaan lebih maju, akses jalan yang lebih baik, dan banyak terdapat di jalan tol. Transportasi umum di kawasan perkotaan juga tersedia lebih banyak, memiliki fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lengkap. Dan dengan kondisi yang demikian, masyarakat di kawasan kota lebih mudah mengembangkan sektor ekonomi seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan berbagai jasa lainnya. 3. Faktor yang memengaruhi keberagaman ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Kondisi dan faktor yang memengaruhi keberagaman ekonomi masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Sumber daya alam. Wilayah dengan sumber daya alam melimpah seperti tanah yang subur, hutan lebat dengan sumber daya kayu yang melimpah, laut dengan sumber daya laut yang banyak, dan lain sebagainya akan memiliki keragaman kegiatan ekonomi pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, bahkan pertambangan. Adapun di kawasan yang sumber daya alamnya kurang akan lebih mengandalkan sektor industri dan jasa. B. Keahlian dan pendidikan. Tahukah kamu bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat memengaruhi jenis pekerjaan dan sektor ekonomi yang berkembang? Semakin tinggi pendidikan dan keterampilan suatu masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk bekerja atau terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti teknologi, industri, jasa, dan sebaliknya, dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang kurang tinggi, kegiatan ekonomi seringkali bergantung pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan manual dan pekerjaan yang sederhana. C. Teknologi. Di kota besar, perkembangan teknologi menyebabkan berbagai di bidang pekerjaan baru seperti informasi, digitalisasi, dan industri yang membutuhkan pengetahuan dapat berkembang pesat. D. Modal dan pembiayaan. Masyarakat dengan modal dan pembiayaan yang tersedia dalam jumlah besar akan mudah memulai dan mengembangkan usaha atau bisnis. Namun demikian, kemauan dan tekad yang kuat menjadi modal paling penting.